Sehat Mbak Dwi Yogarani. Sehat, alhamdulillah. Jadi teman-teman kata jualan, Mbak Dwi Yogarani Malik ini adalah selaku owner dari warung outdoor. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Mbak, warung Oh outdoor iya. ini apa gitu. Selamat malam semuanya. Terima kasih nih untuk eventnya ya. Warung outdoor itu sendiri sebetulnya basicnya sih kita karena sama-sama hobi saya dan suami sekeluarga gitu. Nah, didasari itu kita ada kesulitan nih kadang cari-cari barang keperluan kita sendiri. Nah, dari situlah kita memulai bisnis kita sebetulnya awalnya. Dan warung outdoor ini sebetulnya memang spesifik pada awalnya memang spesifik untuk keperluan kegiatan outdoor. Jadi bukan hanya traveling. Nah, cuman berkembang seiring minat zaman-zaman sekarang ya, anak-anak muda, terus juga yang muda-muda lah, kegiatan traveling ini kan juga semakin bertambah ya, kita ikutilah minat pasar ini kan dengan perlengkapan traveling juga, yaitu warung outdoor. Kita mulai sih dari 2012 sebetulnya Iya. gitu. Nah, ini kan besok ini hari libur nih Mbak. Momennya Mm-mm. pada liburan. Kalau sebelum ada pandemi kan mungkin malam libur seperti ini bisa dimanfaatkan dengan camping, mungkin naik gunung ataupun keluar kota. Tapi dengan Hmm, pandemi seperti ini kan kita terbatas ini. Nah, kalau dari betul. Mbak Dwi sendiri terakhir kapan nih Mbak jalan-jalan? Waduh, kapan ya, udah lama banget. Udah lama banget. Mungkin kita lebih ke spesifik ke traveling ya, lebih banyak, terutama setelah ada anak mungkin lebih fokus, lebih banyak sih camping atau traveling. Terakhir banget mungkin beberapa minggu yang lalu sih kalau hanya sekedar jalan-jalan ke luar ruang ya. Nah, tapi saya kayaknya punya pandangan beda nih dalam pandemi ini, banyak yang approach ke kita itu justru minat camping kayaknya semakin banyak deh. Oke. Jadi kayaknya ngelihat mungkin masa pandemi ini orang pengen keluar tapi nggak terlalu ke tempat yang crowded. Meskipun kenyataannya di gunung juga udah mulai ramai ya sekarang gitu. Cuma saya ngelihat sisi lain nih kayaknya camping malah makin banyak selama masa pandemi ini gitu. Nah, ini mungkin nanti dibahas dalam strategi kedepannya warung outdoor ya. Iya. Nah, tapi sekarang kan juga yang lagi naik daun kan olahraga sepeda ini Mbak. Mm-mm. Nah, Uh, gimana? ya, kalau pengennya kita merambah semua kantong ya dari segi bisnis. Cuman sepeda sih mungkin masih jauh, tapi ada di dalam ini kita lah, kita coba step by step, bertahap lah. Tapi untuk saat ini sih belum. Oke. Kalau Mbak Dwi ini tinggal di kota mana sih Mbak? Kita stay di Bogor. Oh di Bogor. Uh, uh, Iya iya. Nah kalau warung outdoor ini kan online-nya ada ya Mbak ya di website warungoutdoor.com. Apa betul. toko offline ya Mbak? Toko offline belum sih, cuman memang pada dasarnya awal pendirian pun kita fokus memanfaatkan momen online-nya ini terus ya. Belum terfikirkan untuk offline sih, kita masih fokus di online terus. Nah tadi kan Mbak Dwi kan memiliki sudut pandang lain. Berarti kalau secara peningkatan malah bisnis industri olahraga outdoor ini di kondisi pandemi ini malah meningkat nih Mbak peminatnya. Lebih spesifik ke camping sih, karena banyak yang tanya itu tentang apa, perlengkapan yang spesifik buat camping keluarga. Nah, ini yang buka peluang karena memang juga udah ada di timeline-nya kita bahwa satu saat kita mau coba buka sewa juga. Nah, mungkin kayaknya gara-gara pandemi ini kayaknya rencana itu harus dipercepat gitu. Gitu. Ya, itulah sisi Oke. lain yang kita lihat di pandemi ini, kayaknya orang mulai seneng camp, yang tadinya nggak suka camping mungkin kepikiran untuk camping gitu kan. Itu. Kalau sejarahnya gimana sih Mbak? Sejarah berdirinya warung outdoor ini? Kalau ditelusur ke belakang, Mm-mm. Ya itu tadi sih awalnya sih kita karena senang jalan-jalan ya, kita apa,
basicnya sih passion kita juga gitu, passion masing-masing, passion saya dan suami kebetulan masing-masing suka. Kemudian di pekerjaan juga pekerjaan yang berhubungan dengan lapangan. Ya itulah semua berawal dari kebutuhan kita sendiri, terus juga biasanya berawal dari lingkaran kecil kita dulu ya, teman-teman kita gitu, ada yang butuh, ada yang nanya, kita kasih rekomendasi, lama-lama kayaknya kalau kita jual juga bagus nih gitu. Ya udahlah kita buka warung outdoor gitu. Ya itu cerita Kalau saya awalnya ya. sih Mbak ya. Halo Mas? Kalau saya cek dari websitenya, Hmm? informasinya outdoor udah berdiri sejak tahun 2011 ya Mbak ya. Ya 2011 betul. Kita sempat ganti-ganti nama sih, cuman warung outdoornya itu sendiri. Oke. Maaf koneksinya jelek ya. Iya, nggak apa Mbak. Terputus. Bisa bilang Mbak yang tadi yang terakhir? Tadi keputusnya di mana ya? Oh, mulai kapan ya? Ya, yang di tahun 2011. Oh iya, mulainya di 2011, terus kita sempat ganti-ganti nama, akhirnya kita pilih sampai sekarang namanya Warung Outdoor di 2000, mulai 2013-an. Kenapa Itu sih Mbak? awalnya. Nah, pemilihan nama pun kita sempat ganti-ganti, yang mulai awalnya sih dulu kita namanya Kalapatar. Kemudian ya biasanya identik dengan nama-nama gunung lah ya, toko-toko outdoor tuh kan. Terus kita coba nama yang familiar dengan masyarakat Indonesia, apa sih gitu. Ya udah warung gitu. Warung itu kan tempat nongkrong, tempat berkumpul semua orang ya. Di situ juga ada transaksi kan di dalamnya. Ya udahlah kita pilih warung outdoor aja gitu. Kayaknya lebih fleksibel. Lebih inilah kedengarannya lebih gampang gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau dari warung outdoor ini Mbak, ada perubahan nggak Mbak? Apa namanya dalam artian dari sisi marketing, misalnya promosi, ketika sebelum dan sesudah adanya pandemi ini? Kalau strategi sih masih sama ya, strategi pemasarannya masih sama, cuman yang kita review terus itu prioritas barang yang kita promokan, misalnya itu yang mengikuti kadang situasi. Nah, misalnya kayak pandemi ini yang banyak keluar barang itu apa, nah kita ikutin itu. Cuman kalau strategi sih masih sama sih, kita masih sama. Mungkin belum kelihatan karena pandemi juga kan baru beberapa bulan ya, ke kita sih masih kurang lebih ya masih inilah masih sama. Nah, kalau untuk warung outdoor sendiri Mbak, dengan adanya website itu sebenarnya terdampak nggak sih, Mbak? Dan seberapa jauh dampaknya bagi warung outdoor dengan menggunakan website untuk transaksi jualannya? Maaf Mas, boleh diulang? Putus-putus. Iya, untuk warung outdoor sendiri Mbak, seberapa dampaknya sih keberadaan website bagi warung outdoor? Dampaknya selama pandemi ya? Apa? Ya, Sorry. dari selama pandemi ini. Oh iya, selama pandemi ini tentunya ya semua jadi ngandelin online sebetulnya ya. Harusnya sih memang kelihatan sih rate ke kitanya atau secara langsung rate income-nya lah kalau memang semua orang larinya ke online. Cuman dampaknya sendiri sih masih sama ya, kita belum ngelihat perubahan yang signifikan. Minat juga mungkin masih sama atau relatif meningkat, terutama di spesifik yang untuk camping tadi sih, perlengkapan camping. Cuman kalau dampak negatifnya alhamdulillah sih belum terlalu ini ya, belum nggak kelihatan sih. Oke. Masih Nah, stabil lah. ini ada pertanyaan dari Mbak. Warung outdoor kan cuma online ya Mbak. Nah, Mm-mm. sulit nggak
cara membangun kepercayaan kepada konsumen? Sulit banget emang. Nah, kita ngerasain sulitnya itu mungkin di 2-3 tahun pertama ya. Semenjak kita mulai fokusnya memang awal mulanya itu harus diawalin dengan branding ya, branding warung outdoornya ini, warung outdoor itu seperti apa gitu. Karena kita nggak lari ke marketplace sama sekali, kita benar-benar ngandelin website. Jadi gimana caranya kita bertahan ya, sosialisasi atau brandingnya warung outdoor ini sih yang kita fokusin di strateginya gitu. Oke. Kalau dari sisi promosi offline, apakah warung outdoor juga pakai promosi offline, Mbak? Offline nggak ada sih, kita semuanya online. Offline mungkin ya paling gampang adalah lingkaran kita sendiri sih. Iya. Gitu, teman-teman kita gitu, lingkungan kita, komunitas segala macam. Oke. Nah, kalau setelah pandemi ini berakhir, kira-kira ada plan apa sih, Mbak? Maksudnya dari warung outdoor. Tadi kan sekarang mungkin pandemi, minat olahraga atau minat camping tinggi. Nah, apakah warung outdoor sudah menyiapkan planning ketika semisal vaksin sudah ditemukan, pandemi sudah berakhir, kira-kira animonya apakah masih tetap sama atau seperti apa? Kalau animonya seperti apa, kelihatan di olahraga itu sendiri sebetulnya meningkat terus ya, meskipun olahraganya itu meningkat gitu. Nah, kita sambut semua perubahan itu sih dengan ngerubah strateginya tadi. Bukan ngerubah sih, kita mempercepat apa yang udah ada di planningnya kita, yaitu tadi sewa peralatan. Nah, itu mungkin yang salah satu yang harus kita percepat sih. Cuman kalau untuk menambah cabang olahraga kayaknya belum sih, belum. Nah, ini ada yang tanya lagi, Mbak, dari namanya Putnov 15. Tadi kan Mbaknya bilang bahwa warung outdoor ingin membuka jasa penyewaan di saat pandemi seperti saat ini. Lalu, apa saja sih yang akan disiapkan selama proses pembuatan program penyewaan itu, Mbak? Kita yang harus mulai dari... Banyak ya, Mbak? Kenapa? Karena dari sisi penyewa atau penyedia sewa camping kan juga banyak. Nah, warung outdoor bagaimana ya caranya untuk memulai ini? Selalu ya kalau kita mulai online kayaknya marketing online-nya ini yang harus gencar, brandingnya ini yang harus coba kita mulai. Kalau untuk strateginya sendiri atau tahapannya sih kita udah mulai, kita coba mulai dari cari namanya ini, apakah nanti akan dimasukkan ke dalam warung outdoornya itu sendiri atau kita bikin baru, itu udah kita pikirkan. Terus strategi ya lebih ke taktikal, gimana kita mulai dari jumlah item, jenis itemnya apa aja, terus gimana cara brandingnya lagi, itu udah kita mulai sedikit-sedikit lah. Dan itu kayaknya harus lebih dipercepat sih kayaknya. Nah, kalau semisal itu udah launching kan, Mbak, berarti otomatis alat camping itu kan akan digunakan oleh banyak pihak ya, Mbak. Cara menjaga higienisnya, terus apakah sejauh itu dipikirkan, Mbak? Iya betul. Karena concern sekarang selama pandemi ya terutama pastikan higienitas ya. Gimana caranya si konsumen ini mendapat garansi kebersihan segala macam. Kalau untuk kebersihan ya yang kita pikirkan mungkin regular kebersihan seperti biasanya lah, setelah pemakaian dicuci. Mungkin yang lebih challenging itu bukan masalah ya kebersihan jadi salah satu concern kita, cuman lebih challenging adalah garansi kayak kepercayaan kepada konsumen atau timbal baliknya, kayak gimana cara menghadapi penipuan lah atau apalah, garansi barang itu kembali. Nah, kayak gitu yang lebih challenging buat kita sih, garansi barang itu aman juga. Itu salah satu yang lebih kita fokusin sih malah. Nah, kalau dari Mbak Dwi sendiri, ada apa sih, Mbak, pengalaman yang bisa di-sharing ke teman-teman pengusaha lainnya
dalam menghadapi pandemi ini kita, apakah Mbaknya sudah menyiapkan resiko-resiko dalam usaha, kan ada resiko ya Mbak ya? Hmm. Apakah pernah terpikirkan akan ada pandemi seperti ini kayak gitu Mbak? Sebenarnya sebelum pandemi pun resiko kegagalan atau resiko tiba-tiba rugi itu selalu kita pikirkan ya. Kalau misalnya kita berdiri sendiri kan, itu selalu kita pikirkan. Dan kapan menyiasati atau mitigasinya itu gimana? Ya promo dikeluarin. Biasanya kalau misalnya kita udah mulai ngelihat nih trendingnya udah mulai turun atau minatnya udah turun, kita lihat sebetulnya yang turun itu di item, kalau bisa spesifik di item apa sih gitu, dan misalnya barang apa yang perlu kita keluarkan, disitulah kita gencar promo mengikuti biasanya event-event yang ada ya, misalnya 17-an atau apa gitu. Kalau ada nggak sih Mbak apa harapan atau pesan yang bisa disampaikan dari Warung Outdoor untuk para pebisnis lainnya dalam menghadapi situasi pandemi ini? Kita sebagai pemilik usaha harus sikapnya harus seperti apa? Harus adaptif, harus cepat mengambil keputusan atau seperti apa Mbak? Ini kan sesuatu yang unpredictable ya. Mungkin salah satu yang terbaik, yang bijak adalah adaptasi tentunya. Terus untuk segi marketingnya, branding sih selalu kayaknya. Itu nggak pernah putus, apalagi di bisnis online ya. Gimana orang mengenal kita gitu, kalau misalnya brandingnya aja putus-putus gitu. Nah kayaknya continuous branding ini yang terus kita pegang lah gitu. Jadi kalau Warung Outdoor ini dipegang sama suami Mbak berdua aja atau ada tim yang lain? Saat ini sih bertiga, jadi masih lingkungan keluarga, saya, suami, dan ada kerabat. Jadi mulai dari, karena suami juga kebetulan di digital marketing, jadi beliau yang lebih tahu gitu. Sedangkan untuk barang-barang, pengeluaran segala macam, itu responsibility-nya di saya. Nah itu gimana kita membagi tugas semuanya deh gitu kan. Iya. Nah, kalau ngomongin Warung Outdoor ini untuk barang-barang itu produksi sendiri atau ada dari supplier Mbak? Kita belum produk sendiri. Sebetulnya sangat-sangat ingin untuk produk sendiri, cuman belum ada kesempatan untuk itu. Jadi kita masih dapat dari supplier. Nah, sebetulnya oh ya, sorry, tadi belum dibahas ya. Impact yang paling kerasa itu adalah mendatangkan barang dari luar. Karena kita banyaknya produk impor, kayaknya lebih dari 60% adalah produk impor. Itu sangat-sangat tersendat sih, terutama dari segi harga ya. Harga kayaknya yang tiba-tibanya kita masang berapa nih sekarang udah melambung tinggi. Cuman kita naikin harga juga takut kehilangan pelanggan juga kan. Cuman ya realistis aja, kita taruh angka di tengah atau marginnya sih, impactnya marginnya mungkin kita turunin gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin barang, berarti kan barang dari luar, berarti kan ngomongin juga stok produk tuh Mbak. Gimana sih Mbak? Ada tipsnya nggak mengelola stok produk? Karena tadi kan dengan pandemi mungkin pengiriman barang terhambat, terus distribusi dan sebagainya juga terhambat. Nah, ada tips dari sini nggak? Bagaimana sistem pengelolaan produknya? Jadi memang kita sistemnya mungkin kalau sekarang udah lebih dari 60-70% kita stok. Yang di display di web itu kita stok, sisanya baru kita ambil dari supplier atau dropship. Jadi kita nggak berani nyetok untuk barang-barang tertentu. Cara mensiasati ya mungkin kalau pandemi yang sekarang ini kan udah berapa bulan ya sebetulnya, agak mulai longgar lagi, udah mulai ada kemudahan. Yang ngerasa sulit banget tuh awal-awal kemarin pandemi, jadi ada barang ketahan atau harganya naik. Nah sekarang sih alhamdulillah udah mulai balik lagi ke normal ya, udah mulai agak longgar. Cuman cara stok barangnya ini, kalau barang sih standar mungkin ya kayak di toko-toko offline yang ada, karena kita semi offline mungkin kebilangnya ya, karena kita juga nyetok barang di rumah kita ya. Kita update barang terus mungkin yang paling susah kalau misalnya untuk online, karena kita mungkin nggak ngelihat, kalau di toko kan kita langsung cek barangnya, lihat barangnya, ngitung barangnya gitu. Nah kalau ini online
Yang susah itu mungkin continuous update ininya ya, stoknya yang mesti rajin, terus karena barang kita nggak di display mungkin kayak kotor atau apa, nah itu yang harus kita maintain biar semuanya aman terkendali lah, si barangnya dalam kondisi baik. Oke. Paling itu sih. Ini ada yang tanya lagi Mbak dari Sedang Kurajut, ingin bertanya, Mbak mau nanya untuk mempertahankan branding seperti apa Mbak warung outdoor? Mm-mm. Nah kontennya ini, jadi kita strateginya buat konten ya, atau strategi bikin dalam 1 bulan misalnya timelinenya, kapan kita harus bikin konten, kapan kita harus bikin promo. Jadi isinya memang nggak melulu dagang untuk branding ini. Jadi ada kalanya kita bikin artikel, kita masukin ke komunitas. Nah, itu salah satu branding sebetulnya yang mungkin lebih masuk. Dan paling gampang adalah mungkin kalau kita ngelihat feedbacknya pada saat kita memasukkan di komunitas, karena kita langsung ke market yang kita tuju. Nah, itu salah satu yang gampang. Jadi mungkin orang juga kan kalau kita sodorin dagangan terus males ya. Nah, itu strateginya kalau kita udah lihat jenuh nih, ya kita bikin konten yang berhubungan dengan kegiatan outdoor atau yang sifatnya edukasi, mungkin orang lebih nerima gitu. Nah, itu kayak gitu sih. Kalau warung outdoor gitu biasanya ada event bareng gitu nggak Bang? Kayak upacara 17-an Agustus di mana gitu di puncak atau sebelum ada pandemi gitu? Apakah ada program seperti itu nggak Mbak? Belum sih, belum pernah ada. Kita punya pandangan lain juga, terutama ya secara personal untuk event-event massal. Jadi agak kurang ini juga sih sebetulnya, kurang setuju lah. Nah, jadi kan Mbak Dwi kan menyampaikan bahwasannya komunitas kan lebih efisien karena lebih ke target segmennya. Karena memang uh, juga tidak terlalu luas ya Mbak ya. Karena kan bagi orang yang memang pecinta alam gitu. Nah, Betul. gimana risetnya? Riset untuk tahu menetapkan target kita. Karena target kita spesifik ini orang-orang yang suka sama alam. Sedangkan kan mayoritas mungkin di apa namanya persaingan bisnis kan nggak hanya ngomongin liburan, nggak hanya ngomongin camping. Gimana warung outdoor memposisikan konten-kontennya biar mengambil hati uh, para pecinta alam ini. Oh tahu warung outdoor menyediakan layanan barang-barang untuk keperluan camping misalnya. Jadi mungkin dimulai dengan brandingnya tadi ya, setelah mereka kenal warung outdoor itu apa. Beberapa kali kita diminta untuk misalnya mengisi eventnya mereka di komunitas. Nah, isinya pun sebetulnya konten yang berhubungan memang dengan kegiatan outdoor, misalnya tentang survival atau apa manajemen perjalanan atau apa yang memang kita sendiri tahu gitu tentang materinya itu. Nah, paling joinnya di acara-acara seperti itu eventnya. Oke. Nah, kalau untuk saat ini warung outdoor ada promo atau diskon apa Mbak? Mungkin siapa tahu ada yang minat bisa share. Oh iya, kalau promo sih masih promonya dari Nalgen. Sekarang masih ada promo untuk produk-produk botol atau spill kit segala macam dari Nalgen. Itu masih ada. Mungkin ini yang terakhir Mbak. Ya. Apa pesan atau harapan mungkin juga bisa motivasi kepada para pelaku UMKM ataupun pelaku usaha lainnya yang mungkin saat ini juga lagi survive untuk mempertahankan bisnis sekaligus untuk terus beradaptasi karena situasi yang terus tidak pasti. Mungkin ada pesan dari Mbak sendiri. Satu yang saya lihat ya kayaknya pesannya cuman banyakin kantong aja sih kayaknya. Jadi banyakin segmennya. Dan tadi karena kita juga harus ngelihat pandemi ini dari sisi yang positif ya. Itu pun yang memicu kita kayaknya harus mulai nambah ini, nambah itu di webnya kita gitu. Terus nambah fitur sewa tadi, ya. Terus juga yang lainnya. Nah itu sih mungkin harus banyakin kantongnya, segmennya kayaknya. Gitu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Jadi buat kantin jualan
Tadi kita udah ngobrol sama Mbak Dwi banyak hal. Semoga di malam hari ini banyak hal yang bisa diambil manfaatnya bagi para pelaku usaha lainnya. Dan buat yang mungkin minat dan suka dengan olahraga outdoor seperti camping ataupun kalau mau lihat produk-produknya Warung Outdoor bisa kunjungi langsung di websitenya warungoutdoor.com ya Mbak ya. Betul. Dan untuk Instagramnya juga ada warungoutdoor.com. Itu pun juga ada fanpage-nya juga. Teman-teman bisa langsung kunjungi dan cek langsung produk-produknya dari warungoutdoor.com. Mungkin segitu dulu Mbak. Terima kasih untuk malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga pandemi segera berakhir dan ditunggu persewaannya. Ya, amin. Terima kasih. Baik Mbak Dewi, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam, sehat-sehat semua.